Bang, Norwegia itu terkenal sekali ya Bang. Ada apa? Midnight Sun Bang. Ada matahari di tengah malam ya Bang ya? Iya, tapi itu di utara Norwegia, Di ya. utara Jadi Norwegia. kita terbang ke sana ya kan. Nah, tapi kalau apa ya? Kalau Norwegia kan ya nggak apa ya? Nggak ada habis-habisnya. Kalau nggak lihat Midnight Sun ya lihat ini Northern Light gitu. Baik, kita akan ngomong habis-habisan kabar dari Norwegia. Norwegia itulah negara yang menurut saya, kata para penyair, adalah sebongkah tanah dari surga yang dijatuhkan ke bumi. Dan saya akan bicara dengan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia, Bang Todung Mulya Lubis. Hai Bang, apa kabar? Halo, apa kabar Helmi? Rindu kali awak Bang. Bang Todung. Ya, Bang. Suaranya apakah terdengar? Ya. Ya, jadi Ya, udah. Abang itu kan lawyer yang luar biasa ya, Bang ya. Lawyer termahal, ganteng pula, bayarannya dolar, sukses, memegang kasus-kasus besar, sekarang menjadi duta besar. Memang cita-cita Abang dulu diplomat waktu kecil ya, Bang? Ya, sebetulnya sih kalau boleh bikin pengakuan dosa, bukan pengakuan dosa, pengakuan ya. Iya. Memang dulu waktu saya lulus SMA, saya tuh mau masuknya akademi luar negeri. Itu kemauan saya waktu itu. Karena saya enjoy traveling dari dulu, dan buat saya kerja di Kemlu itu mungkin satu ideal, bisa travel kemana-mana. Tapi waktu itu kan Akademi Dinas Luar Negeri itu ditutup. Jadi akhirnya saya masuk fakultas hukum. Tapi ya, being a lawyer, Elmi, saya juga udah jadi diplomat, jadi travel kemana-mana. You don't have to be a diplomat to travel. You travel a lot, ya. Jadi ya, representing klien kemana-mana kan, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Jepang, ke UK. Ya, enak sih ya. Tantangannya beda. Jadi Abang dulu kepengen... Tapi ya jadi dubes juga. Terus Bang. Terus. Jadi dubes juga sih tantangannya lain ya. Karena kan kita ngomong dalam konteks bangsa, dalam konteks negara, dalam konteks hubungan bilateral, hubungan multilateral, which is different kalau kita ngomong sebagai lawyers yang representing client. Kalau client itu kan ya cuma klien aja, ya kan? Kita nggak bahas aspek-aspek yang lain. Jadi ya very limited gitu. Tapi ya saya belajar banyak, saya enjoy, saya menikmati, apalagi seperti dibilang Helmi tadi, this is one of the most beautiful country on earth. Yes, agree Bang. Aku ngeliat Norwegia tadi pagi, aku sebelum ke podcast Abang, aku nonton YouTube, aku cari-cari berita. Hebat kali ya Norwegia, salah satu negara paling aman di dunia, salah satu negara paling nyaman di dunia, salah satu negara paling indah di dunia, salah satu negara paling makmur di dunia, salah satu negara yang korupsinya paling kecil di dunia. Ya gitu ya Bang ya? Ya, satu lagi, apa? Negara yang paling bahagia. Ya. Dalam Indonesia, penduduknya paling bahagia ya. Ini penduduknya bahagia di sini. Bersaing dengan Islandia ya Bang ya, Swedia dan Swiss ya. Swedia ya, Swiss juga ya. Jadi ya semua ada di sini ya. Memang ya dia blessed gitu, as a country. Jadi Abang tuh apa kerja atau liburan sebenarnya? Dua-dua. Kerja atau liburan. Aku kalau lihat Abang, ya silakan Bang. Kalau kerja di kedutaan itu kan kita kan banyak travel, banyak juga entertaining orang, banyak ketemu. Jadi ya suka atau nggak suka, akhirnya kan juga pergi ke kota yang lain, pergi ke tempat yang lain. Nah sambil jalan ya, kita tuh menikmati karena di sini kan tidak terlalu jauh. Kalau kita naik mobil 3 jam, 4 jam, that's fine karena jalannya bagus. Tapi kan on top of that itu pemandangannya luar biasa. Iya gila Bang, gila Bang. Kotanya boring, Elmi.
Ya. Kotanya lebih bagus, kita ke Paris, kita ke London, ya kan? Ya. Itu kotanya bagus. Tapi kalau Oslo, ya mereka datang bukan melihat kotanya, mereka datang keluar kota, ke tempat-tempat yang biasa, fantastiknya. Ya. Aku lihat ada fjord ya Bang ya, aduh ada glacier ya, aduh waterfall ya Bang, lengkap, just name it ya Bang. Semuanya ada. Indah banget. Semuanya ada. Ini kan dengan fjord yang paling banyak di dunia. Jadi fjordnya 1.000 lebih. Jadi kalau kita sailing dari satu tempat ke lain tempat, ya itu memang indah ya dan peaceful. Very peaceful ya, setuju saya. Very peaceful. Aku dengar di sana penjaranya kosong ya Bang, penjaranya kayak hotel ya Bang. Waduh, ini ada satu cerita nih Helmi, saya mau cerita ya. Dulu ada orang Indonesia yang ditahan di penjara di Tromsø. Tromsø, kota nomor 2. Kota industri ya Bang ya? Oke. Kota kecil jauh di utara. Ya. Nah dia tuh kerja di kapal penangkap ikan berbendera Rusia. Tapi kapal itu milik pengusaha Korea Selatan. 26 awak kapal ya, yang menangkap ikan di situ, 6 diantaranya orang Indonesia. Satu Henrikus, ya, dia itu umurnya 20 tahun kerja di kapal, tapi kena mabuk-mabukan di kapal pada satu Jumat. Dia berkelahi dengan kolehannya orang Indonesia dan dia menikam, ya, menusuk ya kolehannya ini, luka-luka sampai dibawa ke rumah sakit. Nah dia ditahan oleh polisi. Dan diadili. Ya. Nah, dia ditahan, tapi dia merasakan bahwa di penjara di sini hidupnya nikmat banget gitu. Dapat makan yang bagus, dapat pelayanan kesehatan yang bagus, kamarnya bagus, tahanan kasih kerjaan yang membersihkan kantor, dia dapat 50 NOK satu hari. Oh iya. Dan dia bilang, waduh, enak betul hidup di penjara di sini. Nah, ketika dia diputuskan bebas, ya, dia tidak mau keluar penjara, Helmi. Dia memohon supaya dia tetap stay di penjara. Ya, dia tuh dibebaskan karena dia melakukan self defense. Ya, jadi dia bilang, saya boleh nggak tinggal di penjara aja, nggak usah keluar. Extend. Lah, nggak bisa dong, udah diputuskan bebas oleh pengadilan kan? Yeah. Nah, tapi dia tetap nggak mau. Nah, akhirnya si lawyernya itu berusaha lagi, dia dapat kompensasi 500.000 NOK. Oh, ya dikasih uang. Which is gede itu. Kemudian kemudian dia diberitahu oleh lawyernya bahwa dia dapat uang segini. Berapa? Dan dia harus pulang. 500.000 krone. Not ya uangnya Bang. Krone. Itu setara dengan berapa rupiah tuh Bang? Waduh, gede itu ya. Saya bisa hitung kalau miliaran lah ya. Satu NOK sekitar 1.500 satu NOK. Wah, kasih 500 kali 5.000, wah, gede banget itu Bang. Ya. Cuman kan mungkin dia bagi dua dengan lawyersnya ya, karena lawyersnya ini kan lawyer yang Yahudi menangani secara pro bono ya, bagi dua. Agency. Mereka bagi dua mungkin. Nah dengan pulang, tapi yang menarik ya orang di sini betul-betul hidup ya tidak seperti di penjara. Saya pernah satu kali datang ke penjara di satu pulau kecil namanya Bastoy, ya tidak jauh dari Oslo. Penjara aja, tapi itu isinya rumah-rumah ya. Jadi seperti gitu. Jadi ya si terpidana itu punya punya debit card sendiri dikasih oleh penjara. Ada grocery stores, ada coffee shop, ada tempat main tenis, ya segala macam. Jadi mereka hidup ya seperti di resort aja. Terus saya bilang, waduh, kalau begini, ya memang ya banyak yang betah di penjara. Ya. Jadi dikasih debit card, dikasih debit card ya Bang? Dikasih debit card. Jadi dia belanja setiap hari, masak setiap hari. Luar biasa. Jadi ya water life gitu. Water life. Bang, water life. Penduduk sekitar 5 jutaan ya Bang ya? 5,5 juta. 5,5 juta. Ya, jadi dan akhir-akhir ini banyak sekali imigran masuk ke Norway ya Bang ya? Mereka punya kuota. Ya.
Dan kuotanya itu gede sih, ya cuma sekitar 3.000-an ya yang diterima setiap tahun di Norway. Setiap tahun? Ya, jadi ya. Setiap 3.000. Kecuali dalam kasus Afghanistan, Helmi. Oke. Afghanistan ini karena kan kemarin Norwegia juga mengirimkan tentara dan petugas-petugas kesehatan ya selama 20 tahun di Afghanistan. Nah, ketika Amerika, NATO memutuskan untuk pull out dari Afghanistan, mereka kan ya mesti keluar, apalagi setelah Taliban berkuasa. Jadi orang Norwegia yang ada di sana ditambah dengan orang Afghanistan yang membantu dan bekerja dan mereka ya diterbangkan ke Norwegia, ya diberikan suaka politik untuk tinggal di sini. Jadi ini kan special case, ya. Karena tidak mungkin mereka ditinggalkan. Mereka pasti akan mengalami ancaman ya untuk kehidupan mereka. Ya. Jadi ya itu yang terjadi. Kalau jumlah kuotanya kecil, cuma 3.000. Ya. Orang Indonesia nggak banyak ya, Bang, di Norway ya, Bang ya? Di Norway dan Islandia, karena saya juga cover Islandia, itu sekitar 1.500. Yang banyak itu Vietnam, Filipina ya, Bang ya? Orang Asia Tenggara, Vietnam, Filipina di Norway ya? Kalau lihat catatannya. Vietnam, karena dulu kan habis perang Vietnam itu banyak yang dapat suaka politik ke sini. Oke. Ya. Kalau Filipina memang banyak, orang Thailand juga banyak, ya. Jadi ya mereka mungkin ya lebih lebih agresif ya. Thailand itu kan kebijakan turis yang bagus, Helmi. Ya. Dulu ada pesawat setiap hari dari Bangkok ke Oslo. Pesawat. Daily flight. Dulu ya. Ya. Sebelum pandemik. Nah, orang dari Norwegia itu bisa ke Thailand dapat bebas visa 60 hari. Wow. Nah, kita nggak kasih itu di Indonesia. Kedua, mereka di sana ya bisa beli landed house di Thailand. Di Thailand. Ya, jadi bebas mereka beli properti. Nah, akhirnya banyak orang Norway yang kalau musim dingin ke Thailand. Ke Thailand ya. Dan beli rumah di sana. Ya, menikah di sana. Nah, akhirnya banyak orang Norway yang bawa istrinya juga ke Norway dari Thailand. Ya. Nah, di sini mulai banyak sekali restoran Thailand di mana-mana setiap kota. Ya. Nah, kalau lihat penduduk Thailand berapa sih jumlahnya dengan penduduk Indonesia yang 270 juta? Kok setiap kota ada restoran Thailand lebih dari satu? Restoran Indonesia nggak pernah ada di situ. Nggak pernah kecuali ada. Ada satu di nggak ada sekarang. Kecuali dulu ada satu di Stavanger, itu dikelola oleh orang-orang Aceh yang ex-GAM, ya, Gerakan Aceh Merdeka, yang settle di sana. Ya, tapi itu udah tutup. Tapi ya sampai hari ini nggak ada. Jadi ya Thailand memang lebih agresif, ya. Kalau soal itu, ya kita perlu punya marketing yang bagus untuk menggait turisme dari Norway ke Indonesia. Bang, kalau transaksi ekonomi Indonesia dengan Norwegia itu apa yang paling banyak, Bang? Saya mau tanya nih sama Helmi. Ya. Kalau jaraknya begitu jauh, ya, dan pasarnya cuma 5 juta, ya. Sebagai pengusaha Helmi mau nggak ekspor ke sini? Mahal di ongkos angkut dong, Bang ya. Ya makanya, jadi mau ekspor ke sini atau mau ekspor ke Cina atau ke Korea atau ke Jepang? Ya. Lebih dekat lah ya, minimal ongkos angkutnya ya. Diekspor ke sini sangat kecil, ya. Orang di sini kan hobinya minum kopi, ya. Average satu hari itu minimal 5 cup, ya, 5 cangkir kopi. Mereka suka kopi. Mereka cerewet soal kopi. Jadi yang disebut quality coffee, single origin coffee itu mereka suka. Ya. Jadi kalau kita bisa ekspor kopi ke sini, ya bagus. Tapi kan ya secara absolut angkanya kan kecil, ya nilainya kecil. Ekspor kopi itu, ya. Nah, mereka dari sini ekspor senjata ke Indonesia, ekspor salmon, ekspor peluncur satelit, ekspor kapal selam, ekspor surveillance technology. Jadi
gitu. Kita ekspornya kopi gitu. Jauh ekspornya teh atau sandal. Ya jauh lah harganya. Jadi kalau Helmi jadi pengusaha, ya tergantung. Kalau misalnya mau ekspor ke sini boleh, tapi kan marketnya kecil. Itu aja. Wow. Dan apa Norwegia itu terkenal sekali hasil laut ya, makanya terutama salmon ya. Norwegian salmon itu top banget ya, Bang ya. Salah satu. Ya. Mereka memang rajanya salmon karena di dunia eksportir salmon paling besar itu adalah Norwegia, kedua membudidayakan ikan-ikan yang lain, masuk cod, ya, halibut, ya, dan sebagainya itu. Halibut cod, ya. Dan di sini memang ya suruhnya seafood, ya semua orang makan seafood setiap hari. Setiap hari. Di sini, ya setiap hari lah memang yang ada itu ya kan. Nah daging tuh nggak begitu laku. Jadi kalau Helmi mau lihat steakhouse di sini, steakhouse-nya sedikit sekali. Dan daging rusa ya Bang ya, banyak ya. Daging rusa, ya reindeer ya. Reindeers ya. Reindeer itu banyak di sini. Ya tentu ada beef juga, ada kambing juga ya. Cuman reindeer-nya kan spesial ya. Saya waktu mau berangkat ke Oslo beberapa tahun yang lalu, Pak Budiono, bekas wapres kita bilang, "Hey, don't forget to eat reindeer. Reindeer steak itu luar biasa," katanya. Ya memang ya enak reindeer steak kalau mau. Ya. Abang nggak punya kesulitan makan di Norwegia sekarang, Bang? Kan abang kan lebih senang makanan-makanan Indonesia kan, kalau saya baca senangnya tahu tempe ya Bang. Kalau makan Indonesia di rumah Helmi. Tapi kan kalau kita makan non Indonesia kita bisa kemana-mana. Bang, kalau ya terus Bang. Itu kan segala. Bang, jadi saya Oke. Bang, Norwegia itu terkenal sekali ya Bang. Ada apa? Midnight Sun, Bang. Ada matahari di tengah malam ya Bang ya? Iya, tapi itu di utara Norwegia. Ya. Di utara Norwegia. Jadi kita terbang sana ya kan. Nah, tapi kalau kalau Norwegia kan ya nggak ada habis-habisnya. Kalau nggak lihat Midnight Sun ya lihat ini Northern Light gitu. Ya, Aurora ya. Aurora. Northern Light. Jadi itu juga cuman ada di sini ya kan, di Islandia juga ada. Jadi kita mesti pergi naik mobil ya, sampai ke atas bukit, nanti kita nunggu ya mereka tahu tempat-tempatnya di sini spotnya. Ya itu juga ya satu pengalaman yang ya once in lifetime lah. Abang udah lihat? Abang udah lihat? Sudah. Minggu depan saya mau makan di restoran yang juga ya buat saya tuh one in lifetime, makan di laut, di tengah laut, di dasar laut. Oh ya? Di sini. Mereka bangun dari kaca gitu ya? Kita turun ke bawah ya kan, nanti ya ada liftnya, ya. Ada liftnya, nanti kita akan makan di sana. Ya Bang. Keren ya. Jadi ya kita tunggu dah, Helmi. Jangan-jangan abang nggak mau pulang nih dari Norwegia ya? Nggak. Ya saya pasti pulang karena home is home. Home is home. Walaupun di sini indah, tapi kan teman-teman saya kan di Indonesia semua. Ya, Bang, kalau nanti abang selesai tugas, what will you bring tuh Bang? Ya mungkin apa dari pelajaran dari Norwegia yang untuk diterapkan di Indonesia, Bang? Ya kan, Norway itu sangat maju dalam bidang renewable energy. Renewable energy, oke. Jadi di sini minyak itu kan tidak dipakai. Jadi semua listrik di sini datang dari hydropower, pembangkit listrik tenaga air, solar energy, ya, matahari, dan juga wind power, ya, dari angin. Ya, nah plus juga sampah yang diolah menjadi energi. Wow. Ya, waste to energy. Jadi kalau ke Oslo ya nanti Bung Helmi ya, itu semua angkutan umum, apakah itu bis kota, apakah itu city train, ya, apakah kereta api, itu semua bahan bakarnya dari sampah. Mereka nggak pakai minyak.
Jadi makanya clean gitu. Ya. Nah, kalau Anda naik ferry, Helmi, ya, dari satu tempat ke lain tempat, karena kan kita ini kan banyak pulau-pulau ya. Kita harus naik ferry dari satu tempat ke lain tempat. Ya, mobil bisa masuk ke dalam. Itu semua dioperasikan dengan baterai, tidak dengan minyak. Jadi kalau kita ngomong soal ya polusi, ya ini negara paling bersih, ya. Karena minyak yang mereka hasilkan yang begitu banyak yang ditambang di Arctic, ya, semua dijual. Itu diekspor keluar, tidak dipakai di sini. Kan kita tahu Norwegia itu kan penghasil minyak gas terbesar ya, Bang ya. Salah satu ya. Satu, makanya dana abadinya mereka itu kan 1,3 triliun US dollars. Jadi dari dulu ketika mereka tambang ya, minyak, itu uangnya tidak pernah dipakai di sini. Itu selalu dimasukkan dana abadi untuk anak cucunya mereka. Jadi diekspor. Mereka listriknya dari sumber yang bersih seperti tadi saya. Nah, wow. Norway dulu yang melakukan ya kita mungkin sudah hidup jauh lebih makmur sekarang ini. We learn a lot ya Bang. Dan ini yang ya. Saya dengar enggak. Saya dengar sistem pendidikan juga bagus banget ya Bang ya. Ya, karena ini kan negara kesejahteraan, negara welfare, semuanya gratis ya. Kesehatan gratis, pendidikan gratis ya. Sampai perguruan tinggi. Untuk orang asing juga yang tinggi. Sampai perguruan tinggi. Wow. Sampai perguruan tinggi semua. Jadi ya kalau orang Indonesia datang sini mau sekolah, dia juga gratis. Dia cuma tanggung cost of living. Cost of living. Ya. Cost of living dia mesti bayar, tapi biaya sekolah semua ya itu gratis. Tapi saya dengar di Norwegia cost of living-nya tinggi sekali ya Bang ya. Harga air mineral aja mahal sekali ya Bang. Ya memang tinggi, tapi kan kalau kita melihat standar of cost of living di sini itu kan disesuaikan dengan income-nya mereka. Karena kan memang income mereka tinggi sekali. Tapi buat mahasiswa yang sekolah, kalau dikatakan cost of living-nya itu tinggi, ya enggak juga gitu. Jadi menurut saya itu mitos juga. Karena kalau kita mau hemat, mau hidup ya, sharing satu apartemen ya dengan teman, kita belanja sendiri, kita masak sendiri, murah. Itu sih manageable, masih bisa. Cuman kan orang Indonesia juga banyak yang tidak mau ke sini karena dingin ya. Kalau udah musim dingin ya kedinginan ya. Banyak salju di mana-mana dan jauh. Makanya yang banyak dicari itu selalu Belanda, UK, ya kan, Jerman, US ya, Australia atau Prancis ya. Tapi ya it's about time to come to Norway to study. I will Bang, aku udah pikir sama istriku, kita mumpung Bang Todung jadi duta besar kita jalan. Tapi belum boleh masuk ya Bang, orang Indonesia ya Bang ya. Pokoknya you are the most welcome, Helmi, ya kan? Anytime datang, ya kan? Nanti kita jalan-jalan lah sama-sama. Thank you, Bang. Luar biasa. Bang, ingat Norway, Islandia, ingat juga Swedia, Denmark, itulah negara Viking ya, Bang ya. Masih kelihatan nggak, Bang, sisa-sisa Vikingnya, Bang? Atau Nordicnya? Di dekat rumah saya itu ada museum Viking, Helmi. Ya, jadi bisa lihat sisa-sisa ya perahu layar Viking yang mereka pakai zaman dulu. Ya. Tapi kan semangat Viking itu kan kita bisa lihat karena di Norwegia ini ya standarnya begini, Almi. Ya, ada rumah, ya, ada mobil, itu mobil listrik biasanya. Kemudian ada cabin, ya, cabin itu ya villa, tempat mereka di pegunungan atau di pantai, rumah peristirahatan. Rumah peristirahatan. Ada boat, ya. Ada boat. Ada boat, ya, atau ada sailing boat. Jadi itu ya kalau jadi orang Norwegia mesti punya itu. Standar ya. Ya itu sih
ya identitinya mereka. Jadi kalau kita orang Norwegia ya kita bisa jalan naik boatnya mereka, naik sailing boatnya mereka kemana-mana. Jadi ya kalau kita ya musim panas ya pasti naik boat ya. Tapi kalau musim dingin kita ke cabin, ke gunung ya. Ya menikmati salju ya, ski. Saya dengar ski itu Bang, SKI Halo? juga. Halo, ya Bang dengar. Saya dengar ski itu juga kata yang berasal dari bahasa Norwegia ya Bang ya. Iya, ya. Sini kan kalau It's 17 hours. Kalau kita nggak bisa ski ya, memang agak-agak apa ya, agak odd ya, agak janggal ya. Tapi anak-anak di sini 4 tahun udah diajarin main ski, Helmi. Jadi itu udah DNA-nya mereka. Mereka ya udah jalan seperti di jalan biasa aja kalau main ski. Ya kita aja nih yang takut kan. Ya, kalau saya sih ya nggak begitu punya talent untuk main ski. Tapi saya Tapi Abang udah nyoba main ski di Norwegia? nyoba, tapi ya anak saya lebih jago main ski.